Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat hari ini, anggap aja saya nih mentor karir pribadi kalian. Kita bakal membedah tuntas soal masa depan dunia kerja dan pastinya saya bakal kasih cetak biru alias blueprint yang kalian butuhin banget buat berkembang pesat. Dan tebak, kita nggak bakal cuma ngandelin selembar ijazah aja. Di era yang super cepat ini, kita butuh strategi baru teman-teman. Oke, kita mulai dengan satu realita yang mungkin agak bikin jantungan ya. Coba deh kalian ingat-ingat, berapa tahun sih waktu yang dihabisin buat kuliah? Berapa banyak malam yang kalian korbankan nggak tidur demi ngejar IPK sempurna? Belum lagi biaya yang udah dikeluarin? Tapi masalahnya, pasar kerja modern zaman sekarang ternyata nggak terlalu peduli sama itu semua. Yap, kedengarannya memang kejam, tapi ini bukan buat nakut-nakutin kok. Ini murni realita di lapangan. Sip, kita langsung masuk aja ke silabus masterclass kita hari ini. Kita bakal bahas realitas baru dunia kerja, tren rekruter global, 5 meta skill, penerapan nyata di kantor, daftar periksa harian, dan terakhir, membangun jalur kalian sendiri. Kita akan bongkar data-data keras, pakai analogi simple, dan saya bakal kasih checklist harian buat kalian. Kita mulai dari bagian pertama nih, realitas baru dunia kerja. Kita langsung bahas yang namanya disrupsi, dari AI sampai otomatisasi yang udah di depan mata. Coba lihat angka ini. Data dari laporan LinkedIn Workforce 2024 nunjukin fakta yang benar-benar bikin kaget. 40% dari skill yang dibutuhin buat kerjaan zaman sekarang bakal berubah total cuma dalam 3 tahun ke depan. Bayangin aja, apa yang kalian pelajarin mati-matian di kampus 5 tahun lalu bisa jadi udah mulai basi hari ini. Jadi punya gelar doang, jelas udah nggak cukup lagi. Lanjut ke bagian kedua, tren rekruter global. Ini ngebahas gimana perusahaan sebenarnya menilai kalian. Ini nih yang paling menarik. Data Career Builder ngebongkar kalau 70% rekruter global itu diam-diam kepoin kandidat lewat media sosial. Dan yang lebih gawat lagi, 57% dari mereka bakal langsung nolak kalian cuma gara-gara rekam jejak digital kalian yang kurang oke. Maksudnya apa? Jejak online kalian itu udah jadi indikator seleksi aktif loh, bahkan jauh sebelum kalian dipanggil buat wawancara. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 5 meta skill. Ini dia inti dari bedah materi kita, skill yang bakal gantiin kekuatan selembar ijazah. Skill pertama, komunikasi. Harvard Business Review nyebut komunikasi ini sebagai mata uang tak kasat mata di tempat kerja. Analoginya gampang banget. Bayangin kalian punya produk yang super keren, idenya brilian banget di kepala kalian. Tapi kalau bungkusnya jelek dan kalian nggak bisa ngejelasinnya, ya siapa juga yang mau beli kan? Punya ide hebat itu nggak ada gunanya sama sekali kalau kalian nggak bisa mengemasnya supaya bisa dirasain, dipahamin, dan akhirnya bikin atasan atau tim kalian bergerak. Skill kedua, learning agility atau ketangkasan belajar. McKinsey bilang ini meta skill yang super krusial. Secara neuroscience, otak kita itu bisa ngebentuk koneksi baru. Anggap aja kalian lagi ngebangun jalan tol saraf yang baru di dalam otak. Makin sering kalian belajar hal baru, jalan tolnya makin mulus. Jadi kalian bisa adaptasi jauh lebih ngebut dibandingin orang lain. Tujuannya apa? Buat ngebangun profil skill yang bentuknya kayak huruf T. Artinya kalian punya satu keahlian yang mendalam banget, tapi di saat yang sama pemahaman kalian di bidang lain juga luas. Sekarang coba lihat riset dari psikolog Daniel Goleman ini. Terbukti banget kalau di lingkungan yang penuh tekanan, kecerdasan emosional alias EQ itu nyumbang 2 kali lipat lebih gede buat kesuksesan seorang pemimpin dibandingin kalau cuma ngandelin IQ doang. Ibaratnya nih, IQ dan ijazah itu cuma tiket masuk, persyaratan awal. Tapi EQ adalah syarat mutlak buat kalian bisa memimpin beneran. Biar makin yakin, data Talent Smart juga nunjukin kalau 90% karyawan dengan performa terbaik, alias para top performers di kantor, itu konsisten banget punya EQ yang tinggi. EQ inilah yang bikin mereka nggak gampang tumbang pas lagi dihajar deadline atau pas ada drama konflik di kantor. Mereka itu tahu persis gimana cara merespons dengan kepala dingin, bukan cuma meledak-ledak secara emosional. Poin krusial berikutnya, berpikir kritis. World Economic Forum aja naruh pemikiran analitis dan kreatif di posisi paling pucuk sebagai skill yang paling dibutuhin sampai 2027. Tapi bahayanya zaman sekarang, kita lagi kena yang namanya cognitive offloading. Analoginya tuh kayak kita sering nyasar di jalan gara-gara terlalu manja sama GPS. Kita biarin Google atau AI yang mikir buat kita. Solusinya, ya kita harus bangun lagi dong kemampuan analisa mandiri kita biar otak nggak tumpul. Skill kelima, kehadiran digital atau personal branding. Banyak pemula yang salah kaprah nih, ngiranya ini cuma soal pamer pencapaian doang. Wow, salah besar. Ini tuh kartu nama modern 24/7 kalian. Ini soal ngebangun reputasi otentik lewat tindakan yang nyata. Kartu nama digital inilah yang bakal ngomong dan ngebela kompetensi kalian di depan rekruter, bahkan pas kalian lagi nyenyak tidur sekalipun. Masuk ke bagian 4, penerapan nyata di kantor.
Mari kita bawa teori tadi ke kehidupan kerja sehari-hari. Sebagai mentor kalian, saya pengen kalian lihat bedanya secara langsung. Pas lagi presentasi, orang yang skill komunikasinya kurang pasti bakal dicuekin idenya. Tapi, buat yang nguasain teknik PRP, idenya bakal gampang banget diterima. Terus pas lagi dikejar deadline yang mencekik, orang yang nggak punya EQ bakal panik reaktif, sementara mereka yang cerdas emosional bakal ambil napas, jeda 3 detik, baru ngerespons dengan jernih. Dan kalau lagi ada proyek lintas divisi, orang yang punya ketangkasan belajar bakal efektif banget. Dia nggak bakal mentok cuma di satu sudut pandang yang sempit. Lanjut ke bagian 5, daftar periksa harian. Ini waktunya kita bikin jadwal latihan buat kalian. Tahu teorinya doang nggak cukup teman-teman, kalian nggak bisa cuma dengerin, kalian harus latihan. Jadi, anggap ini jadwal nge-gym buat karir kalian. Langkah pertama, tulis jurnal pendek atau opini terstruktur tiap hari buat matengin skill komunikasi. Langkah kedua, latih jeda 3 detik sebelum ngerespons pemicu stres. Ini buat ngebentuk EQ kalian. Langkah ketiga, selalu ajuin pertanyaan kritis tiap baca berita buat ngelatih otak kalian. Dan langkah keempat, share satu perspektif profesional yang otentik di LinkedIn tiap minggu buat ngebangun kehadiran digital kalian. Nah, buat ngelawan si cognitive offloading yang bikin otak tumpul tadi, pas di langkah ketiga, kalian cukup pakai senjata ampuh ini. Selalu tanyain 3 hal kritis ini pas nerima info. Pertama, siapa sih yang ngomong ini dan apa kepentingannya? Kedua, mana buktinya? Dan ketiga, sudut pandang apa yang kira-kira sengaja dilewatin di sini? Ini tuh benar-benar fondasi utama buat kalian bisa berpikir mandiri. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 6, membangun jalur kalian sendiri. Coba kita tarik napas bentar, mundur selangkah, dan lihat big picture dari karir kalian. Saya nggak pernah bilang gelar itu nggak penting ya. Gelar itu tetap penting. Dia adalah kunci yang ngebukain pintu masuk buat kalian. Tapi ingat, seberapa jauh kalian bisa jalan di dalam gedung itu, seberapa tinggi kalian bisa naik jabatan, itu benar-benar murni bergantung sama 5 meta skill yang baru aja kita bedah ini. 5 skill inilah yang bikin kalian bertahan dan terus naik kelas. Di dunia yang pelan-pelan mulai diambil alih sama AI ini, kutipan dari Maya Angelou ini kerasa makin relevan banget. Orang tuh bahkan lupa sama apa yang kalian omongin atau lakuin. Tapi mereka nggak bakal pernah lupa gimana kalian bikin mereka merasa dihargai. Kemampuan manusiawi kalian buat berempati dan terus belajar itu adalah senjata rahasia. Keunggulan kompetitif utama yang nggak bakal pernah bisa digantiin sama robot secanggih apapun. Pada akhirnya, kalian sendiri yang lagi ngebangun jalan karir kalian, bata demi bata. Dunia ini udah nggak butuh lebih banyak tumpukan kertas ijazah. Dunia butuh manusia yang jago adaptasi. Jadi pertanyaan paling penting buat kalian hari ini adalah, dari kelima meta skill ini, mana yang bakal kalian komit buat mulai dipraktikin di checklist harian kalian mulai detik ini juga?